ini orang ingin menghancurkan kesatuan umat Islam, seperti kata Bapak Bupati kita tadi, Allah masih sayang kepada kita. Masih ada orang-orang ikhlas di negeri ini. Masih ada orang-orang yang tulus mendoakan Islam di negeri kita ini. Bagaimanapun orang akan menghancurkan Islam, memecah belah Islam, akan tetapi Allahu Maulana, dialah penolong kita, Allah yang maha berkuasa untuk menyatukan kita. Di dalam salah satu makna hadis dikatakan Rasulullah SAW dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, beliau katakan, setelah kekuatan Allah di muka bumi ini, setelah kekuatan Allah di muka bumi ini, tidak ada kekuatan yang lebih hebat selain kekuatan persatuan umat Islam. Saya ulang sekali lagi, dalam kitab Musnad Imam Ahmad Nabi sabdakan yang mafhumnya, setelah kekuatan Allah di muka bumi ini, tidak ada kekuatan yang lebih hebat, yang lebih dahsyat kecuali kekuatan persatuan umat Islam. Semoga saja senantiasa kita bersatu seperti ini, satu pikir, satu maksud, satu tujuan, yaitu semata-mata mencari ridho Allah dengan sama-sama memikirkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Tentu seperti pagi saat seperti sekarang ini kita merayakan hari raya Idul Fitri, kita senantiasa teringat bagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau pernah satu kali terlambat untuk mengimamkan sholat Id, dan terlambat beliau datang ke medan untuk melaksanakan sholat tersebut. Ternyata kaum muslimin, kaum muslimat, penyebab beliau terlambat adalah gara-gara satu orang anak yatim yang bernama Aqrabah. Si Aqrabah ini, Bashir ibnu Aqrabah, si Bashir ibnu Aqrabah ini, dia katakan, yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Tarikh al-Bukhari, kuntu gulaman yafa', saya ada satu orang anak yang baru berumur kurang lebih 6 tahun, kata beliau. Saya berhijrah dengan ibu bapak saya ke Madinah. Kami berhijrah karena Allah dan Rasulnya membawa pakaian satu di badan saja. Kemudian begitu sampai di Madinah, masuk tahun kedua hijrah, ayahnya Aqrabah ikut berjuang bersama Nabi di perang Badar. Harus kita ketahui kaum muslimin, kaum muslimat, adanya wujudnya sholat Idul Fitri sekarang ini, itu disebabkan perjuangan di perang Badar. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan, perang pertama dan terakhir dalam Islam, kata para ulama. Dalam musim panas, dalam keadaan lapar, dalam keadaan berpenyakit, 168 km. Imam Bukhari meriwayatkan cerita perang Badar. Nabi berjalan kaki dari Madinah ke Badar, 168 km tanpa beralas kaki. Kebanyakan para sahabat, mereka cuma mempunyai 3 ekor kuda ataupun onta, cuma punya 17 pedang. Hanya itu senjata yang dimiliki kaum muslimin ketika itu. Artinya dalam keadaan tidak siap, mereka diperintahkan oleh Allah untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada pejuang yang 313 itu adalah Aqrabah, ayah daripada si Bashir. Dikatakan di situ, Bashir bercerita, ayahnya keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibunya sebegitu sampai di Madinah, yang mana kita tahu Madinah itu bukan Madinah namanya. Namanya dalam Al-Quran surah Al-Ahzab dikatakan Yathrib, ya ahla Yathriba, la muqama lakum farji'u. Yathrib kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, kurang lebih dalam kamus Munjid saya lihat terjemahannya kurang lebih, Yathrib itu adalah negeri kampung kebinasaan, atau terjemahan kedua, kampung gudang penyakit. Kenapa berubah menjadi Madinatul Munawwarah? Usaha agama, usaha dakwah dibuat Nabi dalam dengan skala kepayahan, maka dirubah Allah Madinatul Munawwarah, yang menghilangkan segala bentuk macam penyakit zahir dan batin, yang menerangi kejahilan di seluruh penjuru dunia dengan sebab usaha agama dibuat Rasulullah SAW. Mereka berangkat, kemudian istri daripada Aqrabah ini famaridat wa matat wa dufinat bil Baqi'. Suami berangkat ke Badar di jalan Allah, istri ditinggal dengan anak berumur baru 6 tahun, Bashir ibnu Aqrabah. Istrinya pun sakit, tidak sekedar sakit, famatat, dia langsung meninggal dunia. Wadufinat bil Baqi', bahkan di Jannatul Baqi' al-Gharqad, di sebelah selatan mimbar daripada Nabi SAW, beliau pun telah dikuburkan. Ketika itu aku baru berumur 6 tahun, kata Bashir. Maka pada hari berikutnya
Tahun ketiga atau tahun keempat Hijriah datang daripada Idul Fitri yang berikutnya. Karena kita tahu perintah puasa Ramadan pertama sekali diperintahkan Allah ketika perang Badar berlangsung. Kaum muslimin berjuang dalam keadaan lapar. Karena kaum muslimin, kaum muslimat sedang Idul Fitri yang dirahmati Allah. Orang kalau sering perutnya lapar, pemikirannya akan cemerlang, hawa nafsunya akan terhalang daripada diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kecenderungan, keinginan nafsunya adalah untuk taat kepada Allah. Akan tetapi kalau perut selalu diisi kenyang, badan kita akan selalu menjadi gemuk dan kuat. Kalau perut selalu diisi kenyang, badan kita kuat, tentu hati kita akan melemah. Tentu yang bergelora adalah syahwat dan hawa nafsu kita. Sebagaimana dalam kitab Ad-Du'afa daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, Imam Bukhari meriwayatkan lapas demi lapas ini hadis. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Awwalu bala'in hadatsa fi hadhihi al-ummati ba'da nabiyha asy-syiba'." Syabi'a yashba'u syab'an shiba'an. Musibah pertama, malapetaka terbesar yang terjadi kepada umat ini setelah wafat Nabi Muhammad SAW bukanlah musibah gempa bumi, bukan malapetaka gunung meletus, bukan pula musibah malapetaka tsunami, tapi kata Siti Aisyah, musibah terbesar yang melanda umat ini ketika Nabi telah wafat, asy-syiba', yaitu ketika perut selalu diisi dengan kenyang. Kenapa perut diisi dengan kenyang menjadikan musibah kepada kita? Kata Siti Aisyah, "Fa innal qauma idza syabi'at butunuhum." Apabila satu orang laki-laki dan perempuan atau satu kaum dimanapun mereka berada, kalau perut mereka selalu diisi dengan kenyang, saminat abdanuhum, tentu badan mereka akan kekar, tubuh mereka akan gemuk, wa dha'ufat qulubuhum, badan gemuk, badan kekar, akan tetapi hati mereka lemah, iman mereka lemah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jamuhat syahwatuhum, yang bergerak cuma satu saja, yaitu syahwat dan hawa nafsu yang mengajak manusia senantiasa untuk maksiat kepada Allah. Sidang Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, marilah kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu billah. Maka inti daripada nasihat khutbah saya pada hari ini adalah apa yang telah berubah bagi diri kita selama bulan suci Ramadan ini. Apa yang telah berubah dari diri kita selama sebulan Ramadan ini. Karena dari tahun ke tahun kaum muslimin, kaum muslimat, kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, namun keadaan kita nyaris tidak ada perubahan. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala hanya ada pada bulan Ramadan. Kalau Ramadan mau datang, semua dibersihkan, langgar-langgar, surau-surau, masjid-masjid dari kampung sampai ke kota dibersihkan dan penuh sesak jamaahnya. Tapi ternyata mulai saja malam takbiran, orang sudah mengatakan goodbye Ramadan, goodbye masjid, sayonara Allah, selamat tinggal masjid Allah, selamat tinggal surau-surau, selamat tinggal solat berjamaah, dan selamat tinggal memakmurkan masjid. Ya Allah, kalau kami hidup, kami akan datang tahun depan lagi ke Ramadan. Ini adalah satu penghinaan besar